Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa illaysa lil insani illa ma sa'a wa inna sa'yuhu sawfa yura summa yujzahu jazaa'al awfa. Hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita kembali sama-sama menghadapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang yang berbahagia ini, pada Ramadan yang kedua, Allah masih berikan kita kesehatan untuk sama-sama dapat menunaikan ibadah kita kepada Allah, baik itu ibadah syam maupun melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, yang semoga semua itu mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh suri tauladan bagi setiap manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Semoga senantiasa kita diakui beliau sebagai umatnya yang selalu berpegang teguh kepada pusaka yang beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ulaqat abwaban nar wa suffadat sayatin. Apabila bulan Ramadan tiba, maka dibukakanlah pintu-pintu sorga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggulah setan-setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara sepintas kita mungkin berpikir, bagaimana ketika pintu sorga Allah buka, lantas
apa untungnya bagi kita? Karena surga itu adanya di akhirat, sementara kita masih hidup di dunia. Lantas dengan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka, pengaruhnya bagi kita apa? Bukankah kita lebih untung ketika mau masuk surga, pintu surga itu dibuka? Atau setelah kita mati, pintu surga itu dibuka, maka bisa kita masuk ke dalam surga. Sementara kita masih hidup di dunia, pintu surga dibuka ketika bulan Ramadan. Begitu 1 Syawal, pintu surga ditutup kembali. Kalau kita menyimak hadis ini sebagaimana yang tertulis. Kalau kita mengartikan hadis ini sebagaimana pemahaman-pemahaman awam, maka tentu kita berpikir pintu surga hanya terbuka ketika bulan Ramadan dan akan ditutup kembali begitu Syawal tiba. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita menjawab, tentu kita buka dulu data bahwa surga mempunyai beberapa pintu sesuai dengan amalnya. Ada yang disebut dengan pintu sholat, pintu sedekah, pintu jihad, dan ar-rayyan. Itulah pintu bagi orang yang rajin berpuasa, sesuai dengan hadis Bukhari. Yang luas pintu tersebut, kata Rasulullah, bukanlah ibarat kita menghayalkan pintu rumah atau pintu istana yang barangkali hanya 10-20 meter, tetapi luas pintu tersebut, kata Rasulullah, diibaratkan dari Mekah sampai ke Irak. Begitulah lebar pintu itu. Kalau kita ibaratkan Indonesia ini sepanjang pulau Sumatera, satu pintu. Dan setiap orang akan masuk pintu tersebut menurut amalnya. Ahli sholat akan masuk ke pintu melalui pintu sholat. Ahli sedekah akan masuk melalui pintu sedekah. Ahli jihad akan masuk melalui pintu jihad. Orang yang rajin berpuasa maka akan masuk melalui pintu ar-rayyan. Namun suatu hari Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah di antara manusia yang akan masuk, yang diperbolehkan masuk pintu surga tersebut melalui pintu mana saja yang dia kehendaki?" Maka jawab Rasulullah, "Ya, ada. Dan aku berdoa kepada Allah, semoga engkau adalah salah satu di antara manusia tersebut." Artinya, manusia yang masuk dalam pintu surga yang dia kehendaki, pintu mana saja, itu memenuhi semua kriteria. Dia ahli sholat, dia ahli sedekah, dia ahli jihad, dia juga ahli puasa. Semua kriteria yang diharapkan oleh pintu-pintu surga itu dipenuhi, sebagaimana Abu Bakar Siddiq yang memiliki semua kriteria tersebut. Baiklah sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat hadis yang pertama tadi, tentu di sana tidak ada subjek, tidak dijelaskan siapa yang membuka pintu surga tersebut, siapa yang menutup pintu neraka tersebut, dan siapa yang membelenggu setan-setan. Menurut
para pakar tafsir, hadis tersebut adalah tafsir dari surah An-Najm ayat 97, ayat 39, sebagaimana yang khatib bacakan tadi, wa anna laisa lil insani illa ma syaa, dan tidaklah bagi manusia tersebut hanya akan memperoleh apa yang pernah dia usahakan. Artinya yang membuka pintu surga, yang menutup pintu neraka, yang membelenggu setan-setan tersebut adalah puasanya manusia tersebut, bukan bulan Ramadannya. Karena banyak Ramadan melewati semua orang, semua manusia dilalui oleh Ramadan, tapi tidak semua manusia berpuasa. Semua orang dilalui oleh Ramadan, tapi tidak semua orang melaksanakan tarawih. Maka bagi mereka pintu surga tidak akan terbuka dan pintu neraka tidak tertutup, serta setan pun tidak terbelenggu. Jadi yang membelenggu setan, yang membuka pintu surga, yang menutup neraka itu adalah puasanya manusia itu. Maka ketika dia melaksanakan puasa, maka tertulislah namanya dalam surga tersebut, terhapuslah namanya di dalam neraka, dan setan pun akan terbelenggu olehnya. Jadi jangan kita berharap karena bulan Ramadan kita bilang tidak ada setan, padahal setan masih gentayangan di mana-mana. Buktinya kemaksiatan pun terjadi walaupun Ramadan tiba. Ini adalah sebagai bukti bahwa hanya puasa orang-orang yang beriman itulah yang mampu membelenggu setan yang ada dalam dirinya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, sekarang tentunya kembali kepada kita, bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa kita. Ada sebuah cerita dari seorang yang baru keluar dari rumah sakit jiwa. Dia bercerita ketika dia berada di rumah sakit jiwa, dokter menyuruh orang-orang yang ada di sana untuk menimba air sumur dengan menggunakan ember yang bocor. Tentunya begitu ember dimasuk ke dalam sumur, airnya masuk penuh. Namun begitu diangkat, ternyata ember kosong yang akan kembali ke atas. Semua orang-orang yang di sana menimba. Lantas dia berpikir, yang gila ini dokter, masa disuruh nimba sumur dengan ember kosong? Artinya dia dikembalikan, dinyatakan sembuh. Apa kaitannya dengan puasa? Kita meyakini bahwa bulan Ramadan memiliki banyak pahala, dan pahala tersebut bisa kita dapatkan, kita laksanakan melalui ibadah puasa. Man shoma Ramadan imana wal hisaban rufi'u lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penghitungan, maka dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Amalan-amalan kita di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Jikalau kita membaca Al-Quran di bulan biasa, Allah berikan satu kebaikan, satu huruf, 10 kebaikan. Ternyata di bulan Ramadan dilipat gandakan. Banyaknya pahala tersebut, tapi begitu kita angkat ember tersebut
Begitu 1 Syawal ternyata ember kita kosong. Kenapa? Bocornya ember-ember yang kita miliki. Puasa kita yang seharusnya mendapatkan pahala ternyata nilainya 0. Kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa yang tidak memperoleh apapun kecuali lapar dan haus, kata Rasulullah. Inilah ember kosong, ember bocor. Kenapa demikian? Karena yang puasa hanya perut kita. Kita hanya menjaga tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Puasanya sah. Tapi nilainya ketika kita masih juga mengucapkan kata-kata kotor di bulan Ramadan, masih juga berdusta, masih juga menyakiti tetangga, maka disitulah puasa kita tidak ada nilai di sisi Allah. Maka itulah yang disebut dengan ember-ember bocor tadi. Ketika kita angkat, maka tetap dia akan menjadi tidak ada mendapat setetes air pun di dalamnya. Semoga dengan Ramadan mampu menjadikan kita sebagai insan-insan yang muttaqin. Begitu kita keluar dari Ramadan nanti, akan menjadilah kita sebagai insan-insan yang muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum ilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Jikalau para sahabat yang hidup di tengah-tengah Rasulullah, yang Allah janjikan akan memperoleh surga lebih mudah daripada kita, yang ikut berjihad bersama Rasulullah, ikut perang Badar, ikut perang Uhud dan sebagainya, mereka semua masih melaksanakan ibadah puasa dengan tekun, melaksanakan sunnah-sunnah di bulan Ramadan, mengkhatam Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa Rasulullah? Mereka sanggup mengkhatam Al-Quran 3 kali, bahkan ada yang dalam 3 hari bisa mengkhatam Al-Quran sekali. Bagaimana dengan kita yang barangkali seumur hidup pun kita belum pernah mengkhatamkan Al-Quran? Bahkan ada di antara kita yang sampai sekarang membacakannya pun belum bisa atau enggan untuk membaca Al-Quran tersebut. Akankah kita mengharapkan pintu surga terbuka dengan hal-hal yang demikian? Dengan ibadah kita yang demikian, apakah kita menganggap kita mampu menutup pintu neraka? Atau kita sanggup untuk membelenggu syaitan? Maka untuk itu kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Kalau kita tak mampu mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali, pinoma 1
bulan ini sekalipun kita totamkan. Tak mampu juga sekali. Ini beberapa halaman dari Al-Quran bisa kita baca. Semoga kita semua keluar sebagai insan-insan yang muttaqin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat an ahyahi minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innana as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saf, rapat dan luruskan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة آلية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.